Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Tirtayani, NIM 2411011010 dari kelas BKA nomor absen 5. Di sini saya ingin menyampaikan tugas yang telah saya buat mengenai salah satu penelitian yang berjudul Populasi, Sampel, Skala Pengukuran dan Penyajian Data oleh Dr. Hartini SEMM yang membahas secara mendalam konsep-konsep dasar dalam metodologi penelitian, termasuk definisi populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis-jenis variabel, skala pengukuran, serta metode penyajian data. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi target penelitian, mencangkup individu atau objek dalam suatu kelompok tertentu yang memiliki karakteristik serupa. Sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dengan harapan dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Kemudian contoh dari populasi dan sampel pada penelitian ini adalah populasi, yakni seluruh mahasiswa di sebuah universitas. Kemudian yang sampel yakni 100 mahasiswa yang dipilih secara acak dari populasi tersebut untuk mewakili keseluruhan mahasiswa. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, penelitian ini menguraikan dua kategori utama teknik pengambilan sampel, yakni yang pertama ada probability sampling, yakni setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode ini meliputi simple random sampling, yakni pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata atau kelompok dalam populasi. Kemudian ada proportionate certified random sampling, yakni dibagi menjadi strata dan sampel diambil secara acak dari setiap strata sesuai dengan proporsinya dalam populasi. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling, yakni populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok, kemudian beberapa cluster dipilih secara acak dan semua anggota dalam cluster tersebut dijadikan sampel. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel yang kedua yakni non-probability sampling, yakni tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini meliputi sampling sistematis, yakni pemilihan sampel berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi. Selanjutnya yakni sampling quota, yakni menentukan jumlah tertentu untuk setiap kategori yang harus dicapai dalam sampel. Kemudian ada sampling incidental, yakni pengambilan sampel dari individu yang kebetulan ditemui dan sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian sampel purposive, yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian ada sampling jenuh, yakni mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel, biasanya dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling, yakni sampel awal yang merekomendasikan individu lain yang memenuhi kriteria penelitian untuk dijadikan sampel berikutnya. Untuk jenis-jenis skala pengukuran yang ada pada penelitian ini, yakni yang pertama ada skala nominal, yakni kategorisasi data tanpa urutan tertentu. Contohnya seperti jenis kelamin, ada pria, ada wanita, kemudian agama, atau warna kesukaan. Kemudian yang kedua ada skala ordinal, yakni kategorisasi data dengan urutan tertentu namun tanpa jarak yang jelas antar kategori. Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, atau
peringkat-peringkat yang didapatkan ketika mengikuti lomba. Kemudian yang ketiga ada skala interval, pengukuran dengan jarak yang sama antar nilai namun tanpa titik nol absolut. Contohnya suhu dalam derajat Celcius, Fahrenheit, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah rasio, yakni pengukuran dengan jarak yang sama antar nilai dan memiliki titik nol absolut. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, atau jumlah uang. Kemudian ada juga yang kelima, skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial dengan memberikan pilihan jawaban berjenjang, misalnya dari sangat setuju hingga tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian yang keenam ada skala Goodman, yakni digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas terhadap suatu permasalahan, biasanya dengan pilihannya yang ya atau tidak. Itu ada skala semantik diferensial, yakni mengukur arti psikologis dari suatu objek dari mata responden dengan menggunakan skala bipolar, misalnya dari baik hingga buruk. Kemudian yang kedelapan ada rating scale, yakni alat pengumpulan data yang berupa daftar yang berisi ciri-ciri, tingkah laku, atau sifat yang harus dicatat secara berjenjang, misalnya dari selalu hingga tidak pernah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.